Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, semoga senantiasa Allah karuniakan keberkahan dan kesehatan agar mereka semua bisa berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah, segala puji milik Allah, karena hanya dengan izinnya lah, dengan kehendaknya lah kita mampu melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah Nabawi. Namun sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk pengarang kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ الخضري، أن الله أن يعلى درجات في الجنة ونفعنا الله بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. وإلى جميع أرواح من الجماعة شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masih meneruskan tentang orang-orang yang pertama kali masuk Islam dalam dakwah sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Wa minas sabiqin, yang lainnya orang-orang yang masuk Islam awal, Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Quraisy. Berikutnya adalah Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Quraisy, wa zawjuhu Fatimah, dan istrinya Fatimah bintul Khattab, ukhtu Umar ibn Khattab, saudara Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Fatimah. Kemudian wa Ummul Fadl Lubabah bin Al-Haris Al-Hilaliyah, yaitu Lubabah, panggilannya Ummul Fadl, Lubabah bin Al-Haris Al-Hilaliyah, Zaujul Abbasi ibn Abdul Muttalib, jandanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Al-Muttalib bin Hasim, dan berikutnya adalah Ubaidah bin Haris bin Al-Muttalib bin Hashim. Kemudian wa Abu Salma Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi. Abu Salma Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi, ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak dari bibi baginda atau dari uwa yang perempuan. Anak dari bibi atau uwa perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Barrah binti Abdul Muttalib. Namanya Barrah. Wa zawjuhu Ummu Salmah, dan istrinya yang panggilannya juga sama, Ummu Salmah, Abu Salmah, Ummu Salmah. Wa Utsman bin Mad'un Al-Jumahi Al-Qurashi, dan sahabat Utsman bin Mad'un Al-Jumahi Al-Qurashi. Wa akhuhu, dan wa akhwahu, dan dua saudaranya, Hudamah wa Abdullah. Wal Arqam bin Abil Arqam, dan Al-Arqam dan Abil Arqam Al-Makhzumi Al-Qurashi. Wa minas sabiqin al-awwalin, berikutnya dia rupanya bertahap. Jadi sekelompok. Jadi sekian hari dapat berapa orang. Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdus Syamsi Al-Umawi Al-Qurashi. Berikutnya adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Kana abuhu Sayyid Al-Quraisyin. Orang tuanya Sa'id, yaitu ayahnya Sa'id, itu merupakan tokoh masyarakat terkemuka Quraisy. Idza i'tamma lam ya'tam Quraisyun ijlalan lahu.
saking ketokohannya disegani, apabila ada tamu untuknya, lalu beliau tidak ada di tempat atau telat menyambut tamunya, maka orang Quraisy akan mewakili beliau untuk menjamu tamunya. Jadi saking terhormatnya ayahnya Abu Sa'id itu. Jadi kalau tamunya telat diterima, ada tamu gitu, orang yang nggak ada, orang lain yang menjamu. Ijlalan lahu, karena menghormati ketinggian derajat dari ayahnya Khalid bin Sa'id. Wa kana Khalid bin Sa'id qad ra'a fi manamihi annahu sayaqa'u fi hawiyah. Khalid bin Sa'id ini suatu ketika bermimpi di dalam tidurnya bahwa dia akan jatuh ke dalam suatu jurang. Fa'adrakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpinya diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khallasahu minha, diselamatkan dari itu, ditolong. Dihindari dari musibahnya. Faja'a ilahi wa qala. Pagi-pagi setelah bermimpi, Khalid bin Sa'id ini langsung mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ila ma tad'u ya Muhammad. Langsung nanya, apa sih yang engkau serukan ya Muhammad? Apa yang kau dakwahkan? Sebenarnya apa sih? Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ad'uka ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Aku mengajak engkau untuk beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah. Mengesahkan Tuhan, mengesahkannya dan tidak mensyirikatkannya atau mensekutukannya. Wa antakhla'a ma anta alaihi min ibadati hajarin. Dan hendaknya kamu meninggalkan apa yang kamu sembah, sesembahan yang kamu sembah, batu yang kamu sembah, patung yang kamu sembah, berhala yang kamu sembah. La yasma'u wa la yabsuru, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wala yadurru wala yanfa'u, dan tidak memberi mudarat atau memberi manfaat. Wal ihsani ila walidayk, dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap kedua orang tuamu. Wa alla taqtula walidaka khasyatal faqri, dan jangan sekali-kali membunuh anakmu karena takut miskin. Jadi KB itu kalau niatnya karena untuk mengurangi beban, haram. Wa alla taqrabu al-fawahisyata ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah mendekati perbuatan fahisyah, zina, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan enggak boleh, sembunyi-sembunyi enggak boleh. Wa alla taqtulu nafsan harramallahu qatlaha illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh seseorang yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan posisi yang hak, dengan alasan yang benar. Wa alla taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyiddah. Dan jangan coba-coba untuk memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan maksud untuk lebih baik. Jadi untuk mengurangi jangan. Jadi kita ada anak yatim tinggal sama kita,
kita pamannya mungkin. Jadi kita jangan ngutak-ngutik harta anak yatim. Kecuali untuk maksud yang lebih baik. Untuk menyekolahkannya. Untuk mengembangkan bisnisnya. Baru. Tapi kalau untuk nyerempet memanfaatkannya. Ini wala taqrab. Jangan mendekati. Jadi udah harusnya jauh lah. Kalau masih bisa makan tanpa menggunakan harta itu. Di Al-Quran, ya, falyasta'fif. Kalau memang kita kekurangan, boleh makan. Tapi dengan cara yang aman. Sedikit. Maksudnya jangan awet, mentang-mentang harta anak yatim. Wa antu wafiya al-kaila wal mizana bil qist. Dan hendaklah menyempurnakan takaran dan timbangan. Ngepasin. Jangan dikurangin. Kalau perlu dilebihin. Wa an ta'dila fi qaulika. Dan hendaklah kamu berbuat adil dalam setiap keputusan. Walau hakamta ala dawai qurbaka. Meskipun seandainya engkau memutuskan dengan orang-orang terdekatmu. Jadi biasanya memang susah. Jangankan orang dekat. Teman aja bikin ribet kalau kita jadi sesuatu yang berkuasa. Wa an tuwafiya liman ahad. Dan hendaklah kamu menepati sesuatu yang telah engkau janjikan. Kesepakatan yang telah engkau janjikan. Fa'aslama radhiyallahu anhu. Lalu setelah mendengar itu, Khalid bin Sa'id masuk Islam. Wa hina idzin ghadaba alaihi abuhu. Ketika itu ayahnya langsung marah. Wa adahu hatta man'ahu al-quta. Lalu ayahnya ini memang tokoh Quraisy menghukum Khalid bin Sa'id sampai Khalid bin Sa'id ini tidak diberi makan. Berarti masih dalam tanggungan. Fansarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diboikot makan, tidak dikasih makan, Khalid bin Sa'id meninggalkan orang tuanya. Langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yalzamuhu wa ya'ishu ma'ahu. Dan setelah itu Khalid bin Sa'id tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu an abihi fi dawahi Makkah. Dia menjauh dari pandangan orang tuanya dan ikut bersama Rasul di pinggiran kota Mekah. Wa aslama ba'dahu akhuhu Amr bin Sa'id. Tapi ngelihat kegigihan Khalid bin Sa'id, justru malah saudaranya malah ikut Islam, yaitu Amr bin Sa'id. Wa hakadha dakhala haula'il asyrafu fi dinil Islam. Demikianlah orang-orang mulia yang mendahului kita masuk Islam. Dengan cara itu masuk Islam. Walam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayfun yadribu bi a'naqahum hatta yuti'uhu sagirina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki senjata sayf yang bisa memberikan mengancam mereka agar taat kepadanya dengan cara menyerah. Rasul tidak memiliki kekuatan untuk memaksa mereka.
untuk taat kepada beliau, untuk mengikuti beliau. Jadi mereka lah yang mengikuti Rasul. Walaysa ma'hu yurghabu fihi. Dan Rasul juga tidak memiliki sesuatu yang membuat orang-orang senang. Misalnya fasilitas. Rasul tidak memiliki fasilitas yang bisa dimanfaatkan para pengikutnya. Hatta yatruku haula'il udama'u aba'ahum. Sehingga orang-orang yang masuk Islam tadi, yang awal masuk Islam, meninggalkan keluarga mereka, ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka. Wadawai sarwati minhum wabtagur rasulah liyakulu min fadlihi malah. Dan Rasul juga tidak memiliki kelebihan harta yang bisa menjamin mereka bisa makan karena ikut Rasulullah. Jadi tidak memiliki kelebihan harta yang memungkinkan mereka bisa ikut lalu bisa nebeng makan bersama Rasulullah. Bal kanal katsiru minhum wasi'as sarwati aksara minhu alaihi salatu wassalam. Bahkan para pengikut itu jauh lebih kaya dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ka Abi Bakar, seperti Abu Bakar, wa Utsman bin Affan, wa Khalid bin Sa'id wa ghairihim, dan Khalid bin Sa'id wa ghairihim, dan yang lainnya. Walladzina taba'uhu minal mawali, sementara para orang-orang susah, hamba saya, orang-orang miskin yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, ikhtarul adza wal ju'a wal masyaqqati ma'a ittiba'ir rasul. Memilih disakiti, memilih lapar, memilih hidup sulit untuk ikut Rasulullah. Bihaitsu law ittaba'u sadatahum lakanu fi hadid dunya ahdabalan wa an'ama 'ishatan. Seandainya orang-orang susah yang mengikuti Rasulullah itu ikut pada majikan-majikan mereka, ikut pemimpin-pemimpin Quraisy mereka yang kaya-kaya itu, niscaya mereka lebih hidup dan lebih nyaman menikmati hidup. Jadi lebih kecukupan dibanding ikut Rasulullah. Jadi kalau seandainya orang-orang susah itu memilih menentang Rasulullah, hidupnya lebih enak. Tapi mereka memilih Rasulullah, bahkan di antara mereka terima siksaan. Akibat memang mereka hamba sayanya di bawah ininya para Quraisy itu. Allahumma laisa dzalika illa min hidayatillahi. Itulah kehendak Allah, tidak lain kecuali hidayah Allah. Wa suqui anwarid dini alaihim, dan terbitnya sinar agama di dalam diri mereka. Hatta adraku mahum alhid minad dalalah, sehingga mereka mampu untuk meninggalkan kesesatan mereka. Wa ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal huda, dan mengikuti jalan Rasulullah, jalan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang dakwah sembunyi-sembunyi. Sekarang kita beralih tentang dakwah terang-terangan. Al-jahru bit-tabligh, terang-terangan dalam dakwah. Maddat kullu hadhil muddah, waktu dakwah sembunyi-sembunyi sudah berlalu lama, kira-kira 3 tahun. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalamu la yudharu da'wata
fi mujami'i Quraisyil umumiyah. Dan selama 3 tahun itu Rasulullah tidak pernah mendakwahkan secara terang-terangan di hadapan mujami'ah, di hadapan perkumpulan orang-orang Quraisy yang umum, secara umum. Belum pernah mempublikasikan secara umum. Walam yakunil muslimuna yatamakkanuna min idhari ibadatihim. Dan semenjak belum itu, ketika dakwah sembunyi-sembunyi, orang-orang muslim tidak pernah menampakkan ibadah mereka. Hadran min ta'assubi Quraisyin. Karena mereka khawatir akan ada perkara yang menyusahkan dari orang Quraisy. Wa kana kullu man arada al-ibadata dhahaba ila syi'abi Makkah yusalli mustakhfiyan. Oleh karena itu setiap orang muslim saat itu yang ingin melakukan ibadah salat misalkan, meskipun salat belum sempurna diperintahkan baru beberapa waktu seperti zuhur, mereka pergi keluar kota Mekah, jauh ke pinggiran kota Mekah, dan di sana mereka baru menunaikan ibadahnya. Itu pun mustakhfiyan, sembunyi-sembunyi tetap. Jadi meskipun jauh dari kota Mekah, mereka tetap tidak berani kumpul terang-terangan ibadah. Sembunyi-sembunyi. Walamma dakhala fid dini ma yarbu ala salasina, dan ketika orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu yarbu, tumbuh sampai mencapai jumlah 30 orang, wa kana minal lazim ijtima'ur rasul sallallahu alaihi wasallam bihim liyarsyudahum wa yu'allimuhum. Mereka lazimnya biasa bersama Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan mereka. Jadi saat itu, saat dakwah sembunyi-sembunyi, biasanya Rasulullah mengumpulkan mereka untuk memberikan petunjuk kepada mereka dan mengajarkan mereka. Ikhtaru lidzalika Darul Arqami bin Abil Arqam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memilih rumah Arqam bin Abil Arqam. Wa huwa mimman dzakarna islamahum, dan orang-orang yang masuk dalam dakwah di rumah Arqam Abil Arqam tadi, orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi mendapat 30 orang, itulah yang berada atau mengikuti dakwah Rasulullah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu pun tentu setelah Arqam bin Abil Arqam masuk Islam. Wa makasa alaihi salatu wassalam yad'u sirran. Dan selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah sembunyi-sembunyi. Hatta nazala alaihi qauluhu ta'ala fi suratil Hijr. Sampai ada firman Allah dalam surat Al-Hijr. Fasda' bima tu'maru wa'aqid 'anil musyrikin. Ayat 94. Fasda', lakukanlah terang-terangan bima tu'maru, apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa'rid 'anil musyrikin, dan abaikan orang-orang musyrik. Jadi diperintahkan Rasul setelah sembunyi-sembunyi baru dapat 30 orang selama 3 tahun, bayangin. Dakwah dalam 3 tahun dapat 30 orang.
Bukan jumlah yang banyak, 3 tahun. Fabaddala ad-da'wata sirran bid-da'wati jahran. Dengan ayat ini lalu Rasul merubah dakwah sembunyi-sembunyi menjadi dakwah terang-terangan. Mumattisilan amru rabbihi wasiqan biwa'dihi wa nasrihi. Menjalankan perintah Allah tadi, wasiqan, yakin, biwa'dihi, dengan janji Allah, wa nasrihi, dan pertolongan Allah. Fasa'ida ala safa faja'ala yunadi. Setelah turun ayat ini, segera baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Safa. Bukit Safa ya. Yang pernah ke sana, Bukit Safa. Lalu berbicara kayak pengumuman dulu. Halo, halo gitu kalau speaker. Ya Bani Fihr. Hai Bani Fihr. Ya Bani Addi. Hai Bani Addi. Jadi entah berapa kali tidak disebutkan manggil Bani Fihr dan Bani Addi. Libutuni Quraisy. Maksud dari panggilan itu ditujukan untuk orang-orang Quraisy. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati'u ay yakhruja arsala rasulan liyanzura al-khabara. Lalu orang-orang Quraisy berbondong-bondong datang mendatangi seruan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang tidak bisa hadir mengutus, mewakilkan kepada orang lain untuk apa? Liyandural khabra, untuk melihat apa yang terjadi. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ngomong dengan keras, hai Bani Fihr, hai Bani Addi. Di Bukit Safa kumpul orang-orang yang tidak sempat hadir mewakilkan orang lain supaya tahu beritanya, supaya connect. Faja'a Abu Lahab. Di antara mereka datang Abu Lahab. Wasmu Abdul Uzza, namanya Abdul Uzza, sebutannya Abu Lahab. Ibnu Abdul Muttalib wa Quraisyun, dan orang-orang Quraisy lain. Faqala alaihi salatu wassalam. Setelah mereka kumpul, baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyira alaikum akuntum musaddiqani? Kata Rasul, apa yang kalian pikirkan? Apa pendapat kalian jika aku beritahukan satu kabar bahwa ada pasukan di balik bukit itu yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai aku? Baginda menganalogikan dulu nih. Apa namanya? Prakata ya. Apa namanya prakata itu? Ya kayak gitulah modelnya. Jadi sebelum dakwah nih, apakah kalian percaya kalau saya katakan di belakang bukit itu ada satu pasukan yang akan menyerang kalian? Lalu mereka menjawab, qalu na'am ma jaraina 'alaika kadziban. Tentu kita percaya karena kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Jadi andai Rasul bilang ada pasukan, mereka percaya. Coba bayangkan itu. Saking percayanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam karena baginda tidak pernah berdusta. Qala, lalu baginda meneruskan, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid.
Sekarang aku beri peringatan kalian bahwa di depan kalian ada azab yang pedih. Faqalu Abu Lahab. Abu Lahab langsung intervensi apa namanya? Interview. Nyela ya. Tabba'an laka. Celaka engkau ya Muhammad. Alihada jama'tana. Untuk ini kamu memanggil kita. Jadi Abu Lahab langsung, celaka kamu Muhammad. Apakah untuk hal ini kamu memanggil kita? Fa'anzalallahu fi sya'nihi. Maka Allah langsung menurunkan firman-Nya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, celaka. Jadi double celaka, maksudnya sangat celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang membara, yang bergejolak. Wa mra'atu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Kompor, saudara. Kalau kita kompor, ini sindiran, bukan kayu bakar tukang ini tokoh kuras merasa bawa kayu bakar. Kompor, tukang ngompori orang. Istrinya itu tukang ngompor orang, berbohong atas nama Rasulullah. Jadi bilang Rasulullah itu pembohong. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali yang membakar. Kayak sumbu mim masad. Jadi sumbunya ada di leher. Jadi kalungnya sumbunya. Jadi untuk menggambarkan dia tidak akan lepas dari itu. Wal qasdu min hamlil hatab al-masyu binamimah. Yang dimaksud dengan membawa kayu bakar yaitu kesana kemari namimah. Gunjing. Ngomporin. Ya, kayak gitulah. Li'annaha kanat taqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akadzib fi nawadin nisa. Karena dia berkata tentang baginda sallallahu alaihi wasallam al-akadzib, pembohong kepada semua orang wanita orang-orang Quraisy. Jadi setiap ketemu temannya wanita, ya kumpulnya dengan wanita gitu. Jangan percaya Muhammad. Dia pembohong. Bayangkan itu. Dan kita tahu ini pamannya. Bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya. Tapi tidak satu ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.